Selamat datang di Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN. Pusdiklat Kependudukan dan Keluarga Berencana yang disingkat menjadi Pusdiklat KKB memiliki visi untuk memperkuat sumber daya manusia, program kependudukan dan keluarga berencana, dan institusi pelatihan yang profesional. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusdiklat Kependudukan dan KB memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur dan tenaga program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan yang berkualitas. Komitmen tersebut tergambar dalam 3 program utama Pusdiklat. 1. Program peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai aparatur sipil negara. Kedua, program peningkatan kompetensi tenaga penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana. Dan ketiga, program peningkatan peran dan kompetensi tenaga program. Untuk program peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai aparatur sipil negara, Pusdiklat Kependudukan dan KB memiliki 4 pokok kegiatan. Pertama, sebagai Pusdiklat yang terakreditasi dari LAN RI, Pusdiklat KKB menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan untuk mencetak profesionalisme pegawai aparatur sipil negara yang siap melayani dan menyelenggarakan pembangunan negara baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah seperti Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan tingkat 3, Diklat Kepemimpinan tingkat 4. Kedua, dengan menggunakan pendekatan mutakhir dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga profesional lainnya, Pusdiklat KKB menyelenggarakan kegiatan Diklat Manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi di bidang manajemen, baik manajemen program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, maupun manajemen umum lainnya, seperti Diklat Manajemen Perencanaan Program dan Anggaran, Diklat Logical Framework, Diklat Performance Appraisal, Diklat Manajemen dengan menggunakan Balance Scorecard, dan jenis diklat lainnya. Ketiga, dengan ditangani oleh fasilitator dan trainer yang handal di bidangnya, Pusdiklat KKB juga melayani diklat teknis yang meliputi Diklat Kompetensi Teknis, Diklat Teknis Komunikasi, Diklat Teknis Demografi, Diklat Peningkatan Budaya Kerja Organisasi, serta Diklat Peningkatan Budaya Anti Korupsi. Keempat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN yang memiliki pejabat-pejabat fungsional seperti Widya Iswara, peneliti, auditor, arsiparis, peranata komputer, analis kepegawaian, dan pejabat fungsional lainnya merupakan mitra strategis bagi lembaga-lembaga pembina fungsional untuk mengirimkan tenaga-tenaga fungsional guna mengikuti diklat sebagai upaya peningkatan kompetensi tenaga fungsional. Untuk program peningkatan kompetensi tenaga penyuluh keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana, Pusdiklat Kependudukan dan KB memiliki 4 jenis diklat, yaitu Diklat Fungsional Dasar Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau KKBPK bagi penyuluh keluarga berencana atau PKB, Diklat Penjenjangan Penyuluh Keluarga Berencana, Diklat Penyegaran Penyuluh Keluarga Berencana atau petugas lapangan keluarga berencana, dan Diklat Teknis Penyuluh Keluarga Berencana atau petugas lapangan keluarga berencana. Program utama ketiga Pusdiklat BKKBN adalah peningkatan peran dan kompetensi tenaga program yang meliputi 2 jenis diklat, yaitu Diklat Teknis Peningkatan Peran Tenaga Program yang meliputi pelatihan orang tua hebat, pelatihan bagi pendidik dan konselor sebaya, serta pelatihan lansia tangguh, pelatihan peningkatan ekonomi keluarga. Kedua, sebagai lembaga negara yang berkompetensi dalam pengembangan tenaga program,
Pusdiklat KKB juga memiliki diklat peningkatan kompetensi tenaga program yang meliputi pelatihan teknis medis, kontraseptif, teknologi update atau CTU, pelatihan teknis medis, vasektomi dan tubektomi, dan pelatihan teknis penggunaan ABPK dalam KIP atau konseling untuk mempersiapkan tenaga program menjadi kader yang profesional dan memiliki kompetensi tinggi dalam memfasilitasi diklat-diklat teknis. Dalam melaksanakan beragam diklat di atas, Pusdiklat KKB menggunakan beragam pendekatan dan metode, seperti outbound, yaitu kegiatan di luar ruangan atau outdoor, dengan melakukan beberapa simulasi dan permainan, sehingga diklat menjadi sangat menyenangkan. Selain itu, Pusdiklat KKB juga menggunakan pendekatan e-learning, sebuah diklat jarak jauh atau distance learning, dengan memanfaatkan teknologi jaringan atau internet, sehingga peserta diklat dapat mengikuti diklat dari tempat masing-masing, baik di kantor maupun di rumah, tanpa harus kehadiran secara fisik, sehingga lebih fleksibel secara waktu dan tempat, serta hemat biaya. Dengan metode diskusi kelompok, peserta diklat dapat saling bertukar pikiran secara teratur dan terarah untuk memperdalam materi diklat. Dengan metode presentasi, baik secara perorangan maupun kelompok, peserta diklat selain dapat meningkatkan kompetensi dalam komunikasi lisan, juga untuk memastikan materi diklat dapat dipahami dengan baik. Dengan metode bimbingan belajar, peserta diklat dipastikan dapat menyerap materi diklat dengan baik. Tidak hanya itu, Pusdiklat KKB juga menggunakan metode observasi lapangan, di mana peserta diklat akan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Praktik perorangan yang memungkinkan peserta diklat secara individual dapat mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Selain penyelenggaraan diklat, Pusdiklat Pendidikan dan Keluarga Berencana BKKBN juga dapat menjadi partner Anda dalam mengembangkan media-media pendidikan dan pelatihan seperti kurikulum pembelajaran, modul, media pembelajaran, pengembangan sistem dan informasi kediklatan. Melalui rangkaian program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, Pusdiklat BKKBN terbuka untuk bekerja sama dengan semua institusi sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Kami percaya, melalui kerjasama dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, kita dapat mencapai visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari tingkatkan kemitraan untuk mencapai visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia.